Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Berta Tebay, Retno Suhartini, Siti Nabila, Trigerda Octavia, Yeni Susilawati akan memaparkan hasil observasi kewirausahaan PMP Gerobak Mas Dani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang PMP. PMP atau lebih dikenal dengan sebutan PMP adalah kuliner khas Palembang yang sudah sangat populer. Rasanya yang nikmat dan gurih membuat kuliner yang satu ini digunakan oleh banyak orang. Para penjual PMP saat ini bisa dengan mudah ditemukan hampir seluruh pelosok Indonesia. Tapi tahukah kamu kalau di balik kelezatannya ternyata PMP memiliki sejarah yang cukup menarik. Konon kabarnya kuliner hasil olahan ikan ini sudah ada sejak abad ke-16 di Palembang. Itu berarti sekitar 400 tahun yang lalu di masyarakat di Palembang sudah mengenal PMP. Ikan merupakan bahan utama dalam pembuatan PMP. Ikan yang biasa digunakan untuk membuat PMP adalah ikan tenggiri. Namun pada zaman dahulu ikan yang biasa digunakan untuk membuat PMP adalah ikan belida. Seiring perkembangan zaman, ikan belida semakin sulit untuk ditemukan. Harganya pun cukup mahal. Inovasi baru sebagai pengganti ikan belida adalah ikan gabus. Ikan gabus dipilih karena rasanya yang gurih dan sedap. Ikan lain yang juga biasa digunakan untuk membuat PMP adalah ikan kakap merah, ikan lele, hingga ikan tuna. Selain ikan, bahan utama untuk membuat PMP adalah tepung tapioka. PMP juga disajikan bersama kuah saus. Nah, kuah saus ini terbuat dari gula merah, cabai rawit, ebi, bawang putih, dan garam. PMP Palembang merupakan salah satu usaha kuliner yang sekarang ini sedang banyak dilirik oleh para pelaku bisnis. Hal ini karena PMP Palembang memiliki keunikan. Selain itu juga PMP Palembang ini memiliki cita rasa yang lezat, yang mana hampir mayoritas masyarakat Indonesia menyukainya. Nah, untuk makan PMP Palembang sendiri, kita tidak perlu pergi ke Sumatera Selatan karena sekarang PMP Palembang dapat kita temui di hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Oleh karena itu, peluang bisnis dari usaha PMP Palembang ini sangatlah luas. Hal ini bisa kita lihat dari PMP Palembang ini sudah bisa menjangkau baik dari kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas. Nah, untuk membuka bisnis PMP Palembang ini bisa dilakukan oleh siapa saja, karena membuka bisnis ini hanya memerlukan modal yang rendah atau sedikit. Nah, agar bisnis ini dapat berjalan lama dan lancar, maka diperlukan inovasi-inovasi yang lebih baru lagi dari para pelaku bisnis. Adapun bahan yang akan kita gunakan pada pembuatan PMP ini, yang pertama 250 gram ikan tenggiri atau ikan kakap atau ikan gabus. Ikan tersebut digiling halus. Yang kedua 250 gram tepung sagu. Yang ketiga 3 sendok teh garam. Yang keempat setengah sendok teh gula pasir. Dan yang kelima mentimun. Mentimun ini kita potong dalam bentuk dadu. Selanjutnya ada bahan yang kita gunakan dalam pembuatan cuko. Nah, yang pertama 250 gram gula merah, yang kedua 100 gram ebi kering, yang ketiga 5 buah cabai rawit, yang keempat 4 siung bawang putih yang dihaluskan, yang kelima 4 sendok makan cuka, dan yang keenam 1 liter air. Nah, bahan untuk pembuatan biang yaitu 200 ml air kaldu ayam atau ikan, yang kedua 4 sendok makan tepung terigu, yang ketiga 3 siung bawang putih yang dihaluskan, dan yang keempat 1 batang bawang perai. 1 batang bawang perai itu diiris halus. Untuk cara pembuatan PMP, yang pertama kita rebus bahan-bahan biang, aduk sampai kental dan terasa berat. Setelah itu angkat dari kompor dan sisihkan. Kemudian campur biang dengan ikan, garam, dan gula pasir. Setelah itu masukkan tepung sagu sedikit demi sedikit, aduk sampai adonan bisa dipulung. Nah, bentuk PMP sesuai keinginan kita. Bisa juga diisi dengan telur di dalam PMP. Setelah itu rebus sampai PMP mengembang.
Nah, untuk membuat cuko, ini bisa kita rebus semua bahan cuko sampai mendidih, kemudian sisihkan. Setelah pempek jadi, kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Kemudian potong-potong, sajikan bersama mentimun dan cuko, pempek siap dinikmati. Nah, kalau kamu ingin mencoba mencicipi pempek dengan harga yang terjangkau, kamu bisa langsung datang ke Jalan Sulawesi, tempat di dekat SD Negeri 03 Pontianak Selatan. Mas Dani asal Solo merupakan pedagang keliling pempek. Biasanya, beliau berjualan di Jalan Sulawesi sekitaran SD Negeri 03 Pontianak Selatan. Mas Dani dapat ditemukan pada pukul 9.30 sampai pukul 4 sore. Empek-empek yang dijual tersebut dengan harga 5.000 per porsi. Meskipun harganya murah dan terjangkau, Mas Dani tetap menggunakan ikan sebagai bahan utama dalam pembuatan empek-empek. Untuk bahan pelengkap lainnya sama seperti proses pembuatan pempek pada umumnya, yaitu menggunakan tepung tapioka, penyedap rasa, telur, air secukupnya, dan minyak untuk menggoreng. Dan saat disajikan, pempek akan ditemani dengan kuah saus yang disebut cuko. Cuko ini terbuat dari gula merah, cabai rawit, cuka, dan bawang putih. Mas Dani mendirikan usaha pempek ini dengan modal awal 3 juta rupiah, termasuk gerobak, wajan, cup, plastik, sendok, kantong plastik, gunting, penjepit, garpu, botol, dan lain-lain. Untuk sekali produksi, Mas Dani mengeluarkan modal sebesar 400.000 dengan keuntungan sekitar 500.000 sampai dengan 700.000 per hari. Satu hari, Mas Dani bisa menjual 100 lebih porsi pempek baik dengan harga 5.000 ataupun 10.000.